Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya di sore hari ini tentunya saya bisa kembali menyapa Anda pemirsa dalam program acara kesayangan kita, yaitu live interaktif Bekal Muslim. Seperti biasa insyaallah akan membersamai kita semua, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, tentunya di sore hari ini kita akan menimba ilmu pemirsa dan juga mendengar. Kita akan bersama-sama mengambil faidah dan juga tentunya akan mendengarkan jawaban-jawaban yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon pemirsa dan juga mendengar. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, di studio Fatwa TV Jember telah hadir bersama kita semua Ustadz Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kefaluk wabarakatuh. Ustadz. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah Ustadz. Antum ini nampak kelihatan berseri-seri. Apakah kena hujan tadi yang lebat tadi? Itu Ustadz, mungkin karena kena hujan dan juga di sore hari ini ada antum Ustadz. Itu tambah Ustadz. Oh, senjata makan tuan. Ustadz, tentunya di sore hari ini nggak cuma anak yang pengen menyimak materi Ustadz ya. Tentunya pemirsa dan juga mendengar ini pengen mengambil faidah juga Ustadz, dan juga tentunya banyak yang ingin bertanya insyaallah di sore hari ini Ustadz. Nah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dan juga mendengar, di sore hari ini tentunya nanti kita akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya tentunya. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, negara kita adalah negara dengan popularitas muslim terbesar di dunia. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Islam tidak diturunkan di negara kita, tetapi alhamdulillah Islam menjadi agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Islam bukan agama perdana di Indonesia. Di Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal agama-agama selain agama Islam. Namun demikian, Islam berhasil secara popularitas mengalahkan popularitas penganut agama-agama yang telah terlebih dahulu masuk ke negeri kita. Ini satu kondisi yang patut kita syukuri dan juga perlu kita pelajari. Kenapa? Nenek moyang kita, para pendakwah Islam di negara kita dulu begitu fenomenal, sukses mengislamkan mayoritas penduduk negeri ini dan menjadikan mereka dengan sukarela tanpa perang. Tidak ada sejarah perang dalam Indonesia, dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Islam masuk ke negara kita dengan damai. Apa yang menjadikan Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat negara kita? Jawabannya sederhana. Yang pertama tentu itu adalah taufik dari Allah SWT. Allah yang memberikan hidayah kepada nenek moyang kita sehingga mereka dengan lapang dada, dengan sukarela masuk pada agama Islam. Ini patut kita syukuri. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kami tidak mungkin bisa mendapat hidayah kecuali atas kehendak Allah SWT, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, keluhuran akhlak, perilaku. Karena pada ajaran-ajaran agama sebelum agama Islam hadir ke tengah Indonesia, adanya kasta, adanya diskriminasi sosial di tengah masyarakat. Sehingga yang terjadi ada praktek-praktek eksploitasi. Praktek-praktek yang menggambarkan adanya
ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Sedangkan kaum muslimin datang dengan satu konsep yang luar biasa, kesetaraan antara anak keturunan Nabi Adam. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Kalian semua adalah anak keturunan Adam. Tidak ada darah yang berwarna biru, berwarna merah. Tidak ada, semuanya sama. Karena kita semua adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari bumi. Innahu la fadla li Arabin ala ajami. Tidak ada kemuliaan, kelebihan bagi orang Arab dibanding orang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Sebaliknya pun demikian. Orang non-Arab tidak memiliki kelebihan dibanding orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Spirit dan prinsip adanya kesetaraan di antara umat manusia ini salah satu hal yang menjadikan bangsa kita, nenek moyang kita yang telah sekian lama hidup dalam kasta-kasta, hidup dalam level-level perbedaan perilaku, diskriminasi, menjadikan mereka merasa terangkat martabatnya sebagaimana dahulu orang-orang Arab yang Allah bukakan pintu hatinya merasa terangkat martabatnya ketika mereka dibebaskan dari peribadatan kepada sesama makhluk, kepada berhala, kepada benda mati. Nenek moyang kita betul-betul tersanjung dengan ajaran Islam, melihat betapa Islam itu betul-betul memuliakan manusia, mengedepankan akhlak, mengedepankan kesantunan dan keluhuran perilaku. Karena memang intisari dari syarat Islam itu adalah kesempurnaan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi SAW, aku diutus untuk apa? Menjalankan satu visi, satu tugas, menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga kepribadian masyarakat setempat yang sudah terbiasa dengan unggah-ungguh, terbiasa dengan tepo seliro, terbiasa dengan kesantunan akhlak, ketika melihat bahwa Islam betul-betul mengedepankan akhlak, menunjukkan kejujuran, membuktikan adanya kesetaraan sesama umat manusia. Hanya kinerja, hanya perilaku yang menjadikan manusia itu berbeda. Antara orang yang berperilaku baik, santun, dan bermanfaat, membawa manfaat bagi masyarakat, dengan orang yang menjadi benalu. Hanya itu yang membedakan dalam Islam. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai umat manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa fungsinya? Lita'arafu, bukan untuk litafakharu. Agar kalian saling mengenal, ini dari suku fulan, ini anak keturunannya si fulan. Bukan untuk saling berbangga-bangga ataupun terjebak dalam kotak-kotak sempit fanatisme, golongan, suku, ras, dan seterusnya. Dan Islam juga bukan sekedar mengangkat kesetaraan manusia. Islam juga mendeklarasikan kepada semua manusia bahwa manusia hanya layak merendahkan dirinya, hanya layak menghinakan dirinya di hadapan satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesama makhluk, siapapun dia, kalaupun dia khalifah, kalaupun dia seorang raja, maka kedudukan seorang raja dengan rakyat jelata di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakannya bukan pangkat derajat, tetapi ketakwaan, kesolehan. Sehingga orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah dengan amal solehnya, dia akan disayang Allah SWT, hidup dalam ketentraman, kedamaian. Islam menanamkan bahwa kedamaian hidup itu bukan pada jabatan, harta, atau status, atau nasab, tetapi kedamaian hidup, kebahagiaan hidup itu ada pada kedekatan diri kepada Allah SWT. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan senantiasa dekat mengingat Allah SWT, jiwa itu akan senantiasa damai. Ini beberapa hal yang menjadikan umat kita, bangsa kita, nenek moyang kita dengan sukarela terbuka menerima Islam. Karena itu sudah sepatutnya pada hari ini kaum muslimin dan muslimah, terlebih para penuntut ilmu, untuk kembali menghidupkan, menunjukkan kepada masyarakat
betapa luhurnya syariat Islam, betapa mulianya akhlak umat Islam, dan betapa indahnya hidup dengan nilai-nilai Islam. Semoga dengan cara semacam ini Islam betul-betul kembali lagi mengislamkan bukan sekedar non-muslim, tapi juga mengislamkan umat yang sudah Islam semakin dekat dan semakin menjiwai nilai-nilai Islam, baik dari sisi ibadah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita juga Ustaz ya, dan juga pendengar pemirsa, karena bahkan beberapa teman anak juga Ustaz, mereka muslim tapi sekarang udah nggak bangga dengan Islamnya itu sendiri Ustaz. Ya. Itu kan menjadi itu kondisi yang sangat ironis sekali ya. Tapi sebetulnya kita tidak perlu terlalu menyesali karena itu adalah akibat dari dosa mereka sendiri yang tidak kenal Islam. Dosa mereka sendiri yang tidak paham bahwa apa yang dia lihat dari masyarakatnya yang ber-KTP Islam itu tidak mewakili Islam. Itu mewakili pribadi mereka. Mewakili pribadi mereka, sehingga dosa manusia siapapun dia itu hanya dia pikul. Itu tidak menjadi porok dan beban bagi Islam. Nah Ustaz, Ustaz syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Baik, pemirsa dan juga pendengar, itu tadi sedikit faedah tentunya yang menjadi reminder bagi kita semua untuk kita amalkan tentunya pemirsa dan juga pendengar. Baik pemirsa dan juga pendengar, tak lupa saya menyapa seluruh pendengar yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di sore hari ini ya. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Baik, saat ini sudah terhubung ternyata ada Bapak Saleh Haji ya. Baik di Bengkulu, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Saleh Haji. Ya baik Ustadz, ingin bertanya. Ya silakan. Jika saya memiliki harta yang dalam 1 tahun nisabnya, tapi nisabnya itu bisa dikeluarkan kalau ukurannya perak begitu. Nah, saya ingin meniatkan zakat saya itu saya cukup untuk nisab perak. Saya berniat untuk zakat begitu niatnya. Dengan nisab perak itu. Nah, apakah saya dapat pahala zakat atau saya dapat pahala sodako? Baik, Bapak. Baik. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Saleh Haji di Bengkulu ya, keluarga serta seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam literasi fikih, demikian pula dalam ayat dan hadis, Allah SWT mewajibkan zakat pada dinar, dirham atau emas dan perak. Karena dengan itulah seseorang itu dahulu dikenal sebagai orang yang mampu ataupun kaya. Adapun hari ini, ketika masyarakat internasional telah berinteraksi dengan menggunakan mata uang kertas, tidak lagi berinteraksi dengan emas dan perak sebagai alat transaksi untuk investasi dan menyimpan kekayaan, maka para ahli fikih kontemporer kemudian berfatwa mata uang atau uang kertas yang ada hari ini itu disetarakan dengan dinar dan dirham. Sehingga sebagaimana pemilik dinar dan wajib membayar zakat, maka pemilik uang kertas, rupiah atau yang lain juga berkewajiban untuk apa? Untuk membayar zakat. Karena zakat itu sebagaimana disabdakan Nabi SAW, tu'khadhu min aghniyahim faturadu ala fuqarahim. Zakat itu dipungut dari orang-orang yang mampu, kaya raya atau kaya, dan disalurkan kepada kaum fuqara sebagai santunan kepada mereka. Dan tentu hari ini tidak lagi ada keraguan bahwa orang yang punya uang rupiah dalam jumlah yang banyak, minimal mencapai nisab, dan itu berlalu 1 tahun tidak pernah susut dari ambang nisab, maka secara de facto orang itu sudah layak dikatakan sebagai orang kaya.
atau dengan sederhananya telah mengawali, ya, berada pada posisi kaya, karena kaya itu dalam bahasa Arab artinya ghina. Ghina itu berarti tidak butuh. Sehingga dana yang terus tersimpan selama 1 tahun tidak terakses, tidak digunakan itu berarti dalam tanda kutip tidak lagi dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan primernya, kebutuhan-kebutuhan sekundernya, itu bisa disisihkan atau saving. Nah, namun permasalahannya konversi mata uang rupiah, apakah mengikuti nisabnya perak atau nisabnya emas? Ini terjadi perselisihan di kalangan para ahli fikih. Ada sebagian ulama yang lebih memberatkan sisi fuqara dan masakin, upaya menyantuni mereka, sehingga ketika konversi itu dikonversi kepada perak, nisabnya perak, maka telah mencapai nisab zakat. Ketika dikonversi kepada nisabnya emas, maka belum mencapai nisab. Maka karena substansi tujuan dari zakat adalah untuk santunan fuqara dan masakin, maka berarti mengkonversi rupiah ke nisabnya dirham, nisabnya perak, itulah yang harus dilakukan sebagai upaya maksimal untuk menyantuni kaum fuqara serta orang yang membutuhkan lainnya dari para penerima zakat. Di sisi lain, ada sudut pandang yang berbeda. Mereka memberikan satu analisa bahwa hukum asal setiap manusia itu terbebas dari kewajiban. Sampai ada satu data, satu alasan yang tak terbantahkan, satu alasan yang valid, kuat, yang menjadikan manusia tersebut berkewajiban menjalankan suatu amalan. Nah, berdasarkan kaidah ini, maka sebagian ulama mengatakan bila terjadi perbedaan, bila menggunakan konversi ke nisab perak telah wajib zakat, konversi ke nisabnya emas belum berkewajiban zakat, maka berarti hukum asalnya dia belum berkewajiban. Dia belum berkewajiban. Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya dia belum berkewajiban membayar zakat. Ada masing-masing dari dua pendapat ini punya alasan, punya analogi, punya pendalilan yang berbeda-beda. Dan dua pendapat ini cukup kuat. Sehingga kemudian ada sebagian ulama yang berusaha memberikan penengah, yang menjadi penengah di antara dua pendapat ini. Dengan menggunakan pendekatan kaidah bahwa yustahabul khuruj, kita itu dianjurkan untuk menghindari perselisihan para ulama. Ketika di antara para ulama terjadi perbedaan antara mewajibkan sesuatu dan tidak mewajibkan, maka cara paling efektif agar kita terbebas dari perselisihan, sehingga kita betul-betul dinyatakan oleh semua kelompok ulama telah menjalankan kewajiban dan tidak terjatuh dalam dosa, ialah dengan cara menjalankan sesuatu yang diperselisihkan wajibnya dan meninggalkan sesuatu yang dipertentangkan akan keharamannya. Nah, dalam konteks ini berarti orang yang membayar zakat itu tentu lebih selamat secara aklamasi dengan para ulama dibanding orang yang memilih pendapat bahwa konversinya adalah mengikuti nilai terbesar dari nisab emas ataupun nisab perak. Ya, pendapat ini tentu memang secara tinjauan hukum lebih selamat. Ya, lebih meyakinkan bahwa kita betul-betul terbebas dari kewajiban. Namun demikian, pendapat kedua juga seperti saya katakan tadi cukup kuat. Nah, apapun pendapat yang akhirnya kita amalkan, maka yang jelas kedua belah pihak, kedua orang yang memilih pendapat yang berbeda ini sama-sama tidak berdosa. Tetapi bagi yang bagi yang mengerjakan sehingga ingin mencari keselamatan dengan membayar zakat walaupun hartanya baru mencapai nisabnya perak, belum mencapai nisabnya emas, maka insya Allah dia telah mendapatkan pahala menunaikan zakat, pahala zakat wajib, bukan pahala sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu.
Baik, penelpon selanjutnya sudah terhubung, ada Umu Yodi di Riau. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya, Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Begini Ustaz. Di kampung kami itu waktu itu kan jalan rusak. Jadi kalau jalanan rusak itu adalah salah satu paslon calon pejabat ya Ustaz, karena seperti wali kota atau apa gitu kan, berjanji akan memperbaiki jalan tersebut. Ya, dengan begitu dikumpulkanlah fotokopi KTP dan lain-lain gitu ya Ustaz. Tanda persetujuan kita mendukung. Terus sekarang ini setelah Ana pikir-pikir, setelah beberapa waktu Ana pikir-pikir dan ada debat segala macam, Ana tidak mau lagi memilih dia Ustaz. Baik. Apakah Ana salah Ustaz karena kemarin sudah menyetujui terus Ana nggak jadi gitu? Apakah Ana salah gitu Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz pertanyaannya. Baik. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika ada konteks pemilihan pilkada ataupun pilpres atau pileg, memang idealnya kaum muslimin tidak berpangku tangan. Karena proses pemilu ini adalah proses yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Alias akan ada pos-pos yang diisi dan pasti akan diisi orang baik ataupun orang buruk. Nah, kalau orang-orang baik tidak berkontribusi memilih orang baik, mencegah orang calon yang buruk, maka tentu akan dominasi itu akan ada di tangan orang-orang yang buruk. Walaupun memang sistem demokrasi itu bukan sistem yang ideal. Nah, tentu untuk bisa menilai mana calon yang paling baik, itu tidak hanya diukur bahwa kalau menang dia akan membangunkan jalan, kalau menang dia akan membuatkan jembatan, atau yang sejenis. Karena konteks kepemimpinan dalam Islam itu lebih kompleks dari sekedar jalan raya, atau jalan kampung, atau jembatan di kampung. Konteks paling utamanya adalah bagaimana peran calon tersebut setelah menjadi pejabat dalam berkontribusi mengatur kehidupan beragama masyarakatnya. Karena al-khilafah menurut definisi Al-Imam Mawardi rahimahullah ta'ala itu adalah siasatud din, yaitu kemampuan mengatur agama wa dunya dan juga memanage ya, kemampuan mengatur meningkatkan kehidupan beragama masyarakat dan juga memanage, mengatur, mengembangkan kesejahteraan masyarakat di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Dan tentu untuk bisa menilai apakah calon itu capable, layak atau tidak layak, apalagi paling layak, tentu dibutuhkan banyak informasi, dibutuhkan banyak pengamatan, yang itu tentu bisa jadi kesimpulan kita hari ini berbeda dengan kesimpulan kita kemarin. Kesimpulan orang yang memiliki banyak data dan informasi mengenal calon tersebut lebih dekat tentu akan berbeda dengan orang yang hanya mengikuti berita di media ataupun obrolan di warung kopi. Maka ketika kita semula memilih untuk mendukung dan kemudian memutuskan untuk tidak mendukung, maka insya Allah tidak masalah selama sekali lagi pertimbangannya itu betul-betul pertimbangan karena kemaslahatan agama kita, bukan sekedar kemaslahatan materi kita nanti dikasih ini dan kasih itu. Wallahu ta'ala alam.
Nah Ustaz, syukron saja, jazakallah khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Yodi yang ada di Riau ya. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa kami mengingatkan kembali pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya di sore hari ini kepada Ustaz Arifin secara langsung tentunya berkaitan dengan fikih, muamalah, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087, atau Anda bisa melalui line WhatsApp di 0821 7006 6087 melalui line telepon juga tentunya. Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda tentunya pemirsa. Baik Ustadz, kita beralih ke website Ustadz ya. Baik, pertanyaan dari Karanganyar, Jawa Tengah ya. Ada hamba Allah, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang urusan hutang Ustadz. Ada A yang ingin berhutang, B yang menyuruh untuk berhutang kepada C, yaitu orang lain. Lalu siapa yang harus bayar hutangnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Tolong diulang. A yang ingin berhutang, B yang menyuruh untuk berhutang kepada C. Ya. Nah, yang harus bayar utangnya siapa Ustaz? Ya, taib. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam hubungan perdata, tentu yang berkewajiban secara langsung untuk melakukan pembayaran atau memikul konsekuensi dari interaksi hubungan perdata itu adalah orang yang menjalankan akad. Sehingga dalam hal ini yang wajib membayar hutang adalah yang berhutang, bukan orang yang merekomendasikan. Karena ketika ada 3 pihak A, B, C, yang berhutang adalah A dan yang menghutang adalah C, sedangkan B itu hanya sekedar memberikan rekomendasi bahwa si C itu orang yang dermawan, si C itu adalah orang yang punya kemampuan menghutangi, maka ini adalah sebuah rekomendasi, ini sebuah pujian bahwa C adalah orang yang dermawan. Sebagaimana ketika si B merekomendasikan kepada si C bahwa si A ini orang yang kasihan, layak diberi pinjaman, insya Allah orangnya komitmen dengan janjinya akan membayar hutang dan seterusnya, maka tetap saja yang akan berkewajiban membayar adalah si A yang berhutang, karena dia yang akan menerima uang tersebut dan kemudian menggunakannya. Kecuali bila si B berstatus sebagai kafil, menjadi penjamin hutang dengan mengatakan, wahai si C, hutangilah si A, kalau si A gagal bayar, saya akan bayar, saya akan siap menggantikannya dalam melunasi hutang tersebut. Maka dalam kondisi inilah si B ikut berkewajiban. Namun kapan si B ikut berkewajiban? Bila si A benar-betul terbukti tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran, atau si A ngemplang, si A wan prestasi, tidak jujur, ya, tidak mau membayar hutangnya, maka dalam hal ini si C berhak untuk menuntut kepada si B, karena si B telah berkomitmen. Bila hak si C tidak dapat dipungut, tidak dapat ditagihkan dari si A, maka si B berkomitmen untuk menggantikan peran si A dalam pembayaran hutang tersebut. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Karanganyar. Baik, kita sudah terhubung, ada Abu Farizi ya, kita sapa di Jawa Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Abu Farid. Ya, silakan Bapak. Ustadz mau bertanya Ustadz. Ya, silakan. Dulu waktu Pilpres 2024, anak kebetulan jadi salah satu RT Ustadz. Ya. Ada warga mencalonkan anggota DPR, DPRD Ustadz. Waktu itu beliau minta untuk kami untuk memilihnya, tapi mereka memberikan sesuatu, katakanlah seperti kayak dia punya ternak ikan seperti ikan lah begitu Ustaz. Waktu itu memang anak terima Ustaz, dan anak menginfokan ke warga untuk memilih yang bersangkutan. Nah, terus sekarang ini mau pilkada Ustaz, kalau misalnya ada hal yang sama seperti itu, bagaimana Ustaz? Anak pernah baca kalau itu ternyata tidak boleh, mohon pencerahan Ustaz. Mungkin anak merasa berdosa kali Ustaz.
Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Abu Farid di Jakarta Barat ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memberikan rekomendasi untuk jabatan atau rekomendasi apapun, selama itu hanya sekedar rekomendasi saja, betul-betul sekedar ayo ajak masyarakat sekitar, atau mari kita misalnya bantu si fulan, atau misalnya kita mengatakan bahwa si fulan adalah orang yang memang capable, layak, dan seterusnya. Sekedar rekomendasi semacam ini adalah suatu amalan yang ringan, remeh temeh, dan bahkan itu seharusnya menjadi kewajiban kita semua yang tahu, siapapun yang tahu ada kebaikan, maka seharusnya bukan sekedar menonton, tapi kita juga berkewajiban untuk mensupport agar kebaikan itu dapat menyebar di tengah masyarakat. Sebaliknya ketika ada satu kemadharatan, satu kondisi buruk, calon yang buruk, maka idealnya kita mewarning masyarakat agar masyarakat tidak terjatuh dalam salah pilihan. Kalau kita punya tetangga, anaknya dilamar orang, kita tahu pelamarnya itu pezina, pemabuk. Sedangkan tetangga kita tidak tahu. Ketika dia datang melamar, dia datang seakan-akan dia seorang santri. Bersarungan, berpeci, berpenampilan rapi, berbicara santun, terkesan santri. Padahal dia adalah pemabuk, pezina misalnya, peminum khamar. Maka kewajiban kita sebagai tetangga, sebagai sesama muslim, untuk memberikan nasihat, untuk mengingatkan, menjelaskan, agar apa? Agar tetangga kita tidak terjerumus. Sebaliknya pun demikian, ketika ada orang yang baik, melamar soleh dan dia orang yang bagus, namun karena kurang dikenal atau mungkin penampilannya yang kurang perlente, kan memang sebagian orang walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, tapi dia tidak peduli dengan penampilannya, sehingga tampil ala kadarnya, sehingga dianggap dia bukan tipikal calon menantu yang soleh, yang perlu untuk diterima lamarannya. Maka ketika kita tahu, kita punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa ini adalah orang yang baik. Anda tahu bahwa dia orang yang akhlaknya baik, ibadahnya bagus, keimanannya bagus, kemudian kemampuannya untuk menafkahi keluarganya juga bagus, dan seterusnya. Maka ini adalah bagian dari kewajiban kita. Karena itu rekomendasi semacam ini seharusnya tidak didasari karena adanya imbalan. Ini bukan objek transaksional ya, tapi ini adalah objek dari tanggung jawab sosial kita sebagai bagian dari masyarakat. Karena ketika yang menjabat nanti, yang terpilih adalah calon yang buruk, maka kerusakan yang akan dia lakukan itu akan dipikul oleh semua orang termasuk kita. Tapi ketika calon itu adalah orang yang baik, maka kebaikannya, kesolehannya akan dirasakan oleh banyak orang termasuk kita. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam kondisi semacam ini bersabda, "Man syafa'a syafa'atan fa'uhdiyalahu." Barang siapa yang memberi rekomendasi, kemudian karena rekomendasi tersebut dia mendapatkan hadiah, imbalan, faqad arba, maka dia menanggung dosa seperti dosa orang yang makan riba. Alias sama-sama antara pemakan riba dengan orang yang memungut imbalan dari rekomendasi yang remeh semacam ini, rekomendasi yang tidak butuh cost, tidak butuh tenaga yang banyak, kita cuma sekedar pilih si fulan, ayo milih si fulan, ini remeh-temeh, tidak butuh banyak biaya, tenaga, dan waktu. Maka mendapatkan imbalan semacam ini itu bagaikan orang yang makan riba, yaitu sekedar minjami dapat imbalan. Pemakan riba itu apa yang dilakukan? Minjami dapat imbalan, padahal uangnya akan kembali. Sebagian pula orang yang memberikan rekomendasi, apa yang dia lakukan? Tidak banyak yang dia belikan, tidak ada yang dia banyak berikan atau lakukan kecuali sekedar memberikan rekomendasi. Alias ini gambaran orang yang tamak bin rakus. Kenapa? Amalan yang remeh-temeh, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita bahkan sering minta rekomendasi, saran dari tetangga, dari orang lain, minta petunjuk. Maaf Pak, jalan menuju ke sana
jalan menuju ke tempat ini dari mana, apakah ini benar atau tidak, sering kita minta dan kita saat itu tidak terbayang untuk memberi imbalan. Dan kalaupun ada orang yang cepek dulu misalnya, saya mau kasih tahu jalan menuju ini, bayar dulu, maka Anda pasti akan menganggap ini adalah orang yang buruk. Adalah orang yang buruk, ambisius, rakus. Maka praktek-praktek semacam ini harus dihentikan. Kita tidak boleh. Makanya itu para ulama mengatakan praktek semacam ini terlarang dan tidak dibenarkan dalam Islam. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Abu Farid yang ada di Jabar tadi ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Iis di Bandung. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin tanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Kalau misal punya uang kalau ke harga emas itu belum cukup. Kalau ke harga perak itu berapa gram dan sama dengan emas itu zakarnya 2,5% Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Iis di Bandung, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya, tadi pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan Ibu Iis ini, mungkin Ibu Iis belum sempat menyimak ya pertanyaan tadi, bahwa bagi orang yang punya harta dan kalau dikonversi ke nisab emas belum mencapai nisab, namun ketika dikonversi ke nisab perak sudah mencapai nisab. Nisab perak itu 595 gram perak, nisab emas itu 85 gram emas. Yang tentu nilainya hari ini sangat jomplang ya, sangat berbeda jauh. 1 gram emas bisa jadi nilainya 1 juta lebih, 1,2 atau 1,4. Sedangkan nilai perak 1 gram itu kadang hanya sekitar 30.000 ya, atau mungkin kurang dari itu. Sangat murah sekali. Maka para ulama terjadi perbedaan dengan para ulama. Apakah orang yang semacam ini wajib bayar zakat? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib karena substansi tujuan zakat itu adalah untuk menyantuni kaum fuqara dan orang tersebut sudah dianggap layak untuk bisa menyantuni. Dan zakatnya itu 2,5%. Pendapat yang kedua mengatakan orang semacam ini belum secara valid dan meyakinkan berkewajiban bayar zakat. Karena masih ada ruang bagi orang ini untuk dikatakan dia belum mampu atau belum memenuhi kriteria kaya. Karena zakat itu diwajibkan atas orang yang kaya menurut tinjauan syariat. Nah, karena dua perbedaan pendapat inilah kemudian saya tadi sampaikan bahwa masing-masing dari kita silahkan memilih. Bagi yang ingin terbebas dari perbedaan pendapat para ulama, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Walaupun dia baru memenuhi kriteria nisab bila uangnya dikonversi ke nilai perak, yaitu 595 gram perak. Namun bagi yang memilih bahwa hukum asalnya kita itu tidak berkewajiban sampai ada dalil yang secara valid meyakinkan tidak terbantahkan itu telah menjadi kewajiban kita, maka bagi yang tidak atau belum membayar zakat karena memang uangnya itu belum mencapai nisabnya emas walaupun sudah mencapai nisab perak, maka itu insya Allah juga tidak masalah. Semoga Allah SWT mengampuni, karena itu belum secara meyakinkan telah berkewajiban zakat. Ya, maka sekali lagi insya Allah dalam hal ini ada kelapangan. Bagi yang mengeluarkan zakatnya maka itu baik, bagi yang tidak insya Allah tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron saja jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Iis yang ada di Bandung dan menjadi faedah bagi kita semua. Selanjutnya sudah masuk ada Bapak Arustam di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, begini Ustaz. Ya. Sebagian orang perempuan berpendapat bahwa taat kepada suami itu sesuai dengan kemampuan suaminya terhadap istrinya. Ya. Maksudnya kalau suami itu bisa membawa dia belanjanya penuh, bawa jalan ke sana, menghibur ke sana sini, baru taat pada suami yang begitu. Tapi kalau suami yang kurang mampu, belanjanya tidak penuh, tidak bisa jalan ke sini jalan kemari, ya pembalasannya dari seorang perempuan mengatakan ya seperlu kita aja, apakah bisa dibenarkan begini? Baik, Pak.
Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Pak Rustam, dan di depan kita ini ada Mas Syihab yang ini terhitung pengantin yang masih lumayan baru, Mas Syihab. Baru ya? banget Ustaz. Masih baru 1 putra. Iya, Ustaz. Ini Mas Syihab, ini pertanyaan pelajaran bagus bagi kita Makanya, semua Ustaz. ini. Ana baru tahu juga ini, Ustaz. Hubungan suami istri atau hubungan pernikahan itu adalah suatu hubungan yang punya konsekuensi hukum ya, atau satu tindakan hukum ketika kita menikah. Yang dari satu tindakan hukum ini menjadikan adanya hak dan kewajiban, masing-masing punya hak dan kewajiban. Iya. Berbicara tentang hak dan kewajiban, itu ada hak minimal, ada kewajiban minimal. Karena tentu ketika istri melayani suami atau suami melayani istri, itu tidak semua tindakan suami dan istri itu dalam satu level hukum. Kewajiban itu menafkahi. Dalam literasi fikih dikatakan ada sandang, ada pangan, ada papan. Betul. Nah, ketika kita berbicara dengan sandang, maka kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan pakaian yang layak yang menutup aurat. Bukan pakaian yang indah, bukan pakaian yang branded, bukan pakaian yang wah. Iya. Ketika seorang istri sudah diberi pakaian yang cukup untuk menutup aurat dan itu layak, maka itu sudah cukup. Berarti kewajiban sudah terpenuhi. Oke, baik. Walaupun pakaian tersebut belum menjadikan istrinya menjadi cantik jelita, gitu. Baik. Jadi ini kadar minimalnya. Baik, siap. Tapi ketika suami itu memberi istri pakaian yang bukan sekedar menutup aurat, bagus, nyaman dikenakan, indah, kemudian branded atau yang seterusnya, maka ini sudah kriteria ini sudah mencakup kriteria sunnah, tidak lagi wajib. Baik. Selama tidak berlebihan, masih wajar, maka itu sunnah. Nah, ketika berbicara tentang hak suami pun demikian. Suami ketika minta dilayani, ya sudah dilayani, baik jasmani atau rohaninya, lahir atau batinnya sudah dilayani. Tapi bukan berarti dengan layanan yang maksimal. Karena seperti halnya menyajikan makanan, ya sebagaimana bahan baku yang diberikan oleh suaminya dimasakkan. Ketika suaminya ingin masakan yang luar biasa enak, ya sesuai dengan bahan baku yang diberikan. Betul. Disajikan dan kemudian dilayani di meja makan, didampingi ketika makan, itu nilai lebih. Itu sunnahnya. Ya. Tapi kalau sudah dimasakkan, sudah diolahkan, itu wajibnya. Kayak gitu, siap. Jadi ketika perintahnya sudah dijalankan, ya alhamdulillah. Tapi menjalankan perintah dengan lebih baik, dengan maksimal, dengan senyum, dengan sabar, dengan lembut, itu level sunnah. Ketika istri dipanggil oleh suami untuk suatu keperluan, dituruti, iya, tapi dengan datar, itu sudah menjalankan kewajiban. Istri tidak berdosa. Tapi ada istri yang ketika dipanggil istri, labbaik, dengan senang hati dia mengatakan, oh iya suamiku yang aku cintai, dengan senyum, dengan ramah yang luar biasa. Tentu ini bukan kewajiban, ini sunnah. Baik. Tentu kita tidak bisa mendolimi satu pihak dan mengabaikan pihak yang lain, memberatkan pilih kasih ya. Sebagaimana istri itu diminta untuk totalitas, maka hal yang sebaliknya juga demikian. Suami diminta untuk totalitas, memberikan yang terbaik dari yang beliau mampu. Saya yakin ketika kedua belah pihak sudah menunjukkan etika baik dan menunjukkan totalitas dalam menjalankan tugasnya, maka insya Allah yang didapat, Allah kan Allah itu maha adil, yang akan dapat adalah ya sama totalitas. Tapi ketika kita suami bekerja juga seikhlasnya kata orang, ya sudah yang penting ada penghasilan, cukup, bisa makan, bisa minum, ya jangan mengharap istrinya memberikan layanan yang maksimal. Ya istri mengatakan, ya alhamdulillah sudah dilayani, cukup. Itu. Tapi ketika suami betul-betul totalitas untuk mendatangkan nafkah yang bagus, bekerja, istri dan tahu bahwa suami betul-betul sudah, kata pepatah itu, banteng tulang ya, peras keringat banteng tulang, betul-betul
kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Artinya betul-betul ya, segala yang bisa dilakukan. Maka insya Allah istri pun akan melakukan yang sama. Jangan sampai suami lebih memilih untuk ongkang-ongkang, kumpul di perempatan jalan atau di cangkruan kata orang Jawa Timuran ya, cangkruan, duduk-duduk di pos jaga, cerita ke sana kemari, kemudian minta layanan yang prima, padahal layanan dia kepada istrinya juga tidak prima. Karena dalam kaidah dikatakan kaifama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka ya seperti itu yang akan engkau dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, man arada man ahabba an yuhzaza 'anil nar wa yadkhulal jannah. Man ahabba an yadkhul man arada bahwatal jannah wa yuhzaza 'anil nar. Barang siapa yang ingin mendapatkan lapangnya surga dan dijauhkan dari neraka, maka penuhi 2 kriteria. Yang pertama, mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang kedua, waliyati ilan nas billadhi yuhibbu an yu'ta, hendaknya dia perlakukan orang lain sebagaimana dia senang untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadikan dirimu sebagai standar. Apakah ini yang kita mau? Apakah ini yang kita harapkan? Baik. Maka ya itulah standarnya gitu. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Tapi Ustaz, syukran jazakallah khairan. Ini menjadi faedah bagi saya juga tentunya Ustadz, untuk ya mengarungi yang baru sedikit ini bahtera rumah tangga Ustadz ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar, wafiq barakallah. Kita masih menunggu pertanyaan dari Anda ya. Semoga ini tadi jawaban bisa menjawab pertanyaan Bapak Rustam yang ada di Sumatera Barat. Kita masih menunggu pertanyaan dari Anda. Ternyata sudah ada yang masuk. Kita akan sapa. Ada di sini Ibu hamba Allah di Kudus. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya, Ibu. Ya, mohon bertanya, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Saya beli tanah harga 100 juta, sudah 10 tahun, laku 400 juta. Cara zakatnya itu di mana? Apa dihitung 10 tahun, apa dihitung 400 kali 2,5%? Terima kasih, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Kudus ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Harta yang wajib dizakati itu pertama emas, perak ataupun uang yang ada di zaman kita. Yang kedua adalah peternakan, yaitu sapi, onta ataupun kambing. Yang ketiga adalah pertanian yang merupakan biji-bijian yang dapat disimpan, jagung, kedelai, kemudian padi dan yang sejenis. Serta yang keempat adalah harta perdagangan. Adapun orang punya aset, bukan pedagang, tapi dia punya aset. Ketika ada kebutuhan, dijual. Atau ketika ada orang yang butuh, ya akhirnya dijual juga. Ini bukan perdagangan. Maka yang dizakati bukan hasil penjualannya, tetapi bila hasil penjualan tersebut kemudian tersimpan selama 1 tahun, atau secara akumulasi bergabung dengan tabungan kita yang lain, dan kemudian di akhir tahun uangnya masih mencapai nisab, masih melebihi dari nilai 85 gram emas, maka pada saat itulah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bukan seketika jual langsung dizakati, tidak. Tetapi uang tersebut digabungkan dengan tabungan kita yang lain. Bila memang kemudian kita memang dari awal punya harta yang sudah wajib dizakati, maka haulnya kita ikutkan. Sehingga uang yang hasil penjualan itu digabungkan dengan tabungan yang lain. Kalau memang sudah mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun, maka wajib dizakati. Saya contohkan biar lebih mudah. Bila ibu sudah punya uang misalnya 100 juta tabungan, dan itu sudah berlalu 1 tahun, atau mungkin berlalu 8 bulan sejak kepemilikan 100 juta tersebut. Di bulan ke-9 ibu menjual tanah senilai 100 juta lagi. Maka uang 100 juta yang baru dari hasil penjualan tanah itu digabungkan dengan 100 juta pertama. Kemudian ketika nanti pada bulan ke-12, di akhir bulan ke-12, perhatikan tadi di bulan 9 berarti 9, 10, 11, 12, di akhir bulan 12. Maka ibu mengeluarkan zakatnya 2,5% kali 200 juta. Ya, bukan seketika jual langsung dikeluarkan zakatnya ya. Namun kalau memang ibu punya hanya uang itu hasil penjualan tanah, maka
ibu menunggu dulu 1 tahun. Sejak uang tersebut ibu terima, kalau di akhir tahun Hijriyah, uang tersebut masih tersisa 1 nisab, yaitu senilai 85 gram emas, maka ibu wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Namun ketika uang itu sudah berkurang dari nisab karena terbelanjakan, maka berarti ibu belum berkewajiban membayar zakat. Allah Ta'ala a'lam. Nah, baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan ibu hamba Allah di Kudus. Baik, kita masih terhubung, ada penelpon Bapak Syahri di Yogyakarta. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Gini Ustaz, ada orang menikahkan anaknya jadi wali, akan tapi dia itu tidak sholat dan tidak sholat Jumat. Itu nikahnya bisa sah atau enggak? Baik. Cukup ya Pak? Yang kedua Ustaz. Baik, dipercepat Bapak ya. Saya itu tiap bulan ini diperiksa dokter, tapi tangan saya dipegang oleh wanita, itu gimana dokter? Ustaz. Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak dari Jogja ya. Bapak Syahri. Syahri, betul. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Syahri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bagi seorang wanita memang baik itu perawan ataupun janda, maka ketika menikah, maka pernikahannya memang harus dilangsungkan oleh walinya, bukan oleh dirinya sendiri. Karena Nabi SAW bersabda, la nikah illa bi wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ya, baik itu wali nasab ataupun wali hakim. Namun selama ada wali nasab, maka wali nasab itulah yang akan berhak ya menikahkannya. Nah, bagaimana dengan orang yang ngakunya muslim, ya KTP-nya muslim, namun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, tidak pernah zakat, tidak pernah jumatan, ya betul-betul ya KTP saja yang Islam. Maka dalam hal ini menurut mazhab Syafi'i, beliau masih diakui sebagai seorang muslim secara lahiriah. Secara lahiriah dia masih dianggap sebagai muslim walaupun kualitas keislamannya sangat buruk. Kualitas keislaman sangat rendah. Sehingga ketika beliau menikahkan putrinya atau saudarinya, maka status pernikahan mereka tetap sah. Karena pernikahan itu dilangsung oleh wali. Apalagi bila pernikahannya itu dilakukan secara formal, resmi, datang ke KUA, dan KUA mencatatkan pernikahannya, maka insya Allah ini sudah sah. Ya, karena tentu pernikahan ini dihadiri oleh wali secara nasab dan juga wali dari hakim. Hakim merestui pernikahan tersebut, mencatatkannya, maka insya Allah ini sudah sah. Ya. Kemudian kedua, ketika seorang laki-laki berobat dan ternyata tenaga medisnya itu wanita, maka ini adalah satu pilihan hidup Bapak. Seharusnya Bapak datang ke klinik dan minta agar tenaga medis yang melayani itu adalah laki-laki, bukan wanita. Atau ketika kita ingin menggunakan layanan BPJS, maka kita menggunakan aplikasi dan memilih agar kita menjadi pasien dokter yang laki-laki. Karena kita punya sebagai pengguna layanan boleh memilih. Apalagi kalau kita tidak menggunakan layanan BPJS, ya kita berarti datang ke klinik atau datang ke tempat praktek dokter, kita pilih dokter yang laki-laki, jangan dokter perempuan. Dan tentu insya Allah mereka akan mengerti itu. Walaupun kita menggunakan jasa BPJS, ya kita akan memilih dokter yang kita mau. Ya, karena itu kalau memang Bapak tidak lagi cakap atau tidak mampu menggunakan aplikasi, maka mintalah kepada putranya, tetangganya yang bisa menggunakan aplikasi agar dipilihkan tenaga medis yang satu jenis, yaitu pria sama pria. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Baik, saat ini masih ada satu aja Ustaz. Ini singkat insyaallah. Ada Bapak Sukidi di Kalimantan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Di Magetan. Oh, di Magetan. Di Magetan, baik. bukan Mandiman. Ya, siap. Bapak Sukidi di Magetan. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin tanya masalah zakat.
Emas itu Ustaz. Yang diyakati itu emas murni atau emas perhiasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah bukan Mas Siap yang penting ya. Betul. Barakallahu fiik, hayakumullah kepada Pak Sukidi di Magetan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Sukidi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Standar nisab emas, demikian pula nisab perak itu adalah emas dan perak murni. Kalau di masyarakat kita ya dengan acuan 24 karat. Ya, sehingga ketika kita punya emas ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, 21 ataupun 18, maka itu harus diakumulasi berdasarkan perhitungan emas murni. Jadi kalau emas 18 karat, kita bisa tanya kepada pedagang emas 18 karat itu kadar emasnya berapa persen? Kalau kadarnya misalnya 60%, berarti dari setiap 100 gram kita itu sebetulnya hanya punya 60 gram emas. Nah, kita hitung berdasarkan persentasenya. Sehingga kalau kita punya 100 gram emas 18 karat dan kadarnya itu misalnya hanya 60%, berarti kita belum berkewajiban zakat karena nisabnya 85 gram. Maka ketika kita punya emas lagi, ada yang 22 karat. Dan menurut keterangan ahli, para pedagang emas misalnya, kadarnya itu sebesar 85%. Dan kita punya 10 gram atau punya 20 gram. Berarti emasnya baru sejumlah 17. Berarti 60 bertambah 17. Baru 77 gram emas. Belum mencapai nisab. Ya. Demikian seterusnya dikonversi sesuai dengan emas yang murni 24 karat. Kalau ingin tahu berarti kita bisa konsultasi kepada para pedagang emas. Mereka insya Allah tahu tentang persentase kadar emas dalam emas yang kita miliki atau perisanan yang kita miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari Bapak Sukidi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini, Ustaz. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan telah membersamai kita semua, telah memberikan ilmu dan semoga ilmu ini bisa menjadi pahala jariah bagi antum, Ustaz. Dan semoga bisa kita amalkan di setiap hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan juga pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, banyak sekali ilmu dan juga faedah yang kita dapatkan. Semoga kita bisa mengambil faedah ini dan kita bisa mengamalkan di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id atau Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami mengingatkan pemirsa bahwasanya Anda setelah ini akan ada live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala pukul 5 sore live dari Fatwa TV Jakarta. Dan juga jangan lupa Anda untuk bisa menyaksikan live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Dari Ni'mah hafizahullah ta'ala malam ini pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa saksikan pemirsa. Dan bagi Anda kami mengajak pemirsa untuk bersama-sama berjuang berdakwah di Islam melalui Fatwa TV dengan melalui rekening aktif kami yang ada di layar kaca Anda. Baik pemirsa, terima kasih untuk sore hari ini Anda sudah membersamai kami dan juga insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.